ya? Nah, ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi di sini saya selaku moderator dari kelompok 6 dari judul yang akan kami presentasikan yaitu iman kepada kode dan kode. Anggotanya di sini ada Saya Sarah Feli Hasanah. ada saya sendiri Sabrina Nabila Syofan. Saya Siti Syahidah. Kita apa aja sih yang akan kita bahas? Jadi kita bertiga ini akan membahas tentang hal-hal yang ada di bawah ini. Langsung aja, yang pertama ada iman kepada kode dan kode. Yang pertama ada kode. Kode secara bahasa artinya ketetapan, ketentuan, ukuran, atau takaran. Dan secara makna, kode merupakan takdir atau ketetapan yang tertulis di lauh al-mahfuz sejak zaman azali. Ketetapan dan ketentuan ini sudah diatur Allah Subhanahu wa taala bahkan sebelum Dia menciptakan semesta. Artinya, kode merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu sebelum sesuatu itu terjadi. Yang kedua ada qadar. Qadar adalah realisasi dari kode itu sendiri. Secara bahasa, qadar berasal dari bahasa Arab. Qadar yang artinya ketetapan yang telah terjadi atau keputusan sudah yang diwujudkan. Secara istilah, qadar atau takdir adalah ketetapan atau keputusan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat maha kuasa. Dalam huruf qudroh dan qadirun atas segala ciptaannya, baik berupa takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Macam-macam takdir Allah. Yang pertama ada takdir mubrom, yaitu takdir mutlak yang tak mungkin berubah, misalnya kematian, masa tua, dan musibah atau bencana. Yang kedua ada takdir mu'alaf, takdir yang dapat berubah dengan doa, usaha, dan ikhtiar yang diupayakan hambanya, misalnya kepintaran, kesehatan, dan kekayaan. Fungsi beriman kepada kode dan kodar. Yang pertama, mendorong kemajuan dan kemakmuran. Lalu, melatih husnuzon atau berbaik sangka. Yang ketiga, menghindari sifat sombong dan melatih semangat dalam mencapai target karena ada hal yang bisa kita ubah melalui doa, usaha, serta ikhtiar. Ciri-ciri orang yang beriman kepada kode dan kodar. Yang pertama ada mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi serta segala larangannya. Kedua, berusaha dan bekerja secara maksimal. Ketiga, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala secara menyeluruh dan berdoa. Yang terakhir, bersabar dalam menghadapi cobaan. Penerapan iman kepada kode dan kodar dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak akan pasrah pada takdir, namun terus berikhtiar jika ingin meraih tujuan dan keinginannya. Yang kedua, tidak akan mengeluh dan menyalahkan keadaan yang menimpannya, sesulit apapun itu. Yang ketiga, tidak akan sombong jika sudah mencapai keinginannya. Yang keempat, tidak akan putus asa serta senantiasa berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, berusaha menyusun strategi dan semangat dalam suatu target sehingga hasilnya efektif dan efisien. Dan yang terakhir, jika memperoleh rezeki maka bersyukur, dan jika mengalami musibah maka bersabar.
kisah Nabi Ayub. Dan nonton ya guys. Ngelatih. Coba. Kisah Nabi Ayub alaihi salam, kesabaran yang berbuah nikmat. Kisah Nabi Ayub alaihi salam disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. Salah satunya dalam surat Sur ayat 41 hingga 44. Dalam kisah ini kita akan menyaksikan kesabaran Nabi Ayub yang diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berturut-turut, kehilangan harta benda, anak-anak, dan menderita penyakit di sekujur tubuh. Nabi Ayub hidup di sebuah daerah bernama Haran di sekitar Syams bersama istri dan anak-anaknya. Ayub alaihissalam adalah seorang nabi yang sangat kaya raya di negerinya. Beliau memiliki lahan pertanian yang luas dan hewan ternak yang banyak. Dengan semua harta benda yang dimilikinya, Iklan. Nabi Ayub tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau selalu mempergunakan hartanya untuk kebaikan, seperti bersedekah dan memberi pekerjaan kepada orang yang membutuhkan. 20 tahun berlalu, Allah memberi cobaan kepada Nabi Ayub. Pertama, semua tanaman dan hewan ternaknya mati terserang hama penyakit. Tidak ada satupun yang tersisa. Meskipun begitu, Nabi Ayub tetap bersyukur kepada Allah dan lebih rajin beribadah. Berikutnya, anak-anak Nabi Ayub yang berjumlah 12 orang meninggal dunia. Nabi Ayub merasa sedih ditinggalkan anak-anaknya. Namun, beliau tetap bersyukur dan makin menambah keimanannya kepada Allah sembari menghibur istrinya. Sabarlah wahai istriku, janganlah kita berlarut-larut dalam kesedihan. Semua harta dan anak-anak yang kita miliki adalah pemberian dari Allah dan pada waktunya akan kembali padanya. Iya suamiku, terima kasih telah mengingatkanku. Pada suatu hari berikutnya, ketika bangun tidur, tiba-tiba seluruh tubuh Nabi Ayub dipenuhi luka yang tidak sedap dipandang mata. Meski begitu, beliau tetap bersyukur dan pasrah kepada Allah. Ya Allah, ya Rabbi, jika ini adalah ujian darimu, aku ikhlas menerimanya dengan sepenuh hati. Hari demi hari berlalu, penyakit Nabi Ayub semakin parah, sehingga menyebabkan orang-orang di sekitarnya menjauhinya. Wahai Ayub, pergilah kau bersama istrimu dari negeri ini. Setidaknya agar kami tidak khawatir akan tertular penyakitmu. Mendengar hal itu, Nabi Ayub hanya diam dan tetap bersabar. Akhirnya, Nabi Ayub dan istrinya meninggalkan negeri itu dan tinggal di suatu tempat yang jauh dari pemukiman penduduk. 18 tahun berlalu, usia Nabi Ayub semakin bertambah lanjut dan mulai kesulitan dalam beraktivitas. Selain disebabkan karena usia, juga karena penyakitnya yang tak kunjung sembuh. Setiap hari Nabi Ayub selalu bersabar dan berikhtiar sampai semua hartanya habis. Hal itu menyebabkan Nabi Ayub dan istrinya hidup serba kekurangan. Meskipun begitu, Rahmah, sang istri, sangat setia mendampingi beliau. Wahai suamiku, engkau adalah seorang Nabi Allah. Pastilah Allah akan mengabulkan doamu jika
engkau meminta kesembuhan. Aku merasa kasihan melihatmu kesulitan dalam beribadah. Maafkan aku kalau lancang berkata seperti ini. Wahai Rahmah, istriku, ingatkah kau berapa tahun kita hidup dalam kenikmatan? Kurang lebih 20 tahun, wahai suamiku. Sebenarnya aku amat malu meminta kepada Allah. Kita ini diuji kurang dari 20 tahun sudah mengeluh seperti ini. Hari demi hari, penyakit Nabi Ayub semakin parah dan mempersulitnya untuk beribadah. Ya Allah yang Maha Penyayang, ketika Engkau memberiku ujian, aku coba bersabar menerimanya. Namun, jika ujian itu mempersulit ibadahku kepadamu, maka kiranya Engkau angkat penyakitku, ya Allah. Seketika itu, terdengar suara dari langit, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Shad ayat 42. Allah berfirman, hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum. Saat mendengar suara itu, Nabi Ayub bangkit dari ranjang dan menghentakkan kakinya ke tanah. Lalu muncullah air. Kemudian ia gunakan air yang memancar itu untuk mandi dan minum. Seketika itu, hilanglah semua penyakit dari badan Nabi Ayub. Ketika itu, istri Nabi Ayub yang baru masuk ke dalam rumah kaget melihat sosok laki-laki di dalam kamar Nabi Ayub. Maaf, Anda siapa? Apakah Anda melihat seorang laki-laki yang sudah lanjut usia terbaring di atas ranjang ini? Laki-laki itu berbalik badan dan berkata kepada Rahmah, Wahai istriku, tidakkah kau mengenaliku? engkau Ayub? Benarkah engkau suamiku Ayub? Benar, wahai istriku, aku Ayub suamimu. Allah telah menyembuhkan penyakitku dan mengembalikan tubuh dan parasku seperti saat muda dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Allah. Keesokan harinya, berita tentang kesembuhan Nabi Ayub sampai ke telinga orang-orang. Mereka beramai-ramai mendatangi rumah Nabi Ayub dengan membawakan berbagai macam hadiah. Kemudian Allah memberi kekayaan hingga 2 kali lipat dari harta yang dulu dimilikinya. Selanjutnya, Allah memberi karunia kepada istri Nabi Ayub. Kemudian, ia pun hamil anak kembar selama beberapa kali, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Shad ayat 43. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat. Demikianlah akhir kisah Nabi Ayub alaihissalam yang diberi ujian bertubi-tubi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, hendaknya kita selalu bersabar saat ditimpa cobaan. Kedua, inna ma'al usri yusra, di balik kesulitan ada kemudahan, seperti yang dijanjikan Allah dalam Al-Quran. Dan ketiga, jangan lupa untuk selalu berdoa dan berikhtiar, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar doa hambanya yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dari video yang udah kita tonton, hikmah yang dapat diambil yaitu satu, dalam menghadapi cobaan, ujian dan musibah kita hendaknya selalu bersabar meneladani sifat Nabi Ayub alaihissalam. Yang kedua, Allah Maha Kuasa atas
atas segala sesuatu. Allah bisa saja memberikan banyak nikmat lalu mengambilnya kapan saja. Dan yang ketiga, berdoalah kepada Allah untuk memohon kesembuhan. Lanjut, hikmahnya adalah senantiasa optimis, ikhtiar, dan tawakal. Nah, yang kedua ada senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pantang menyerah dalam menghadapi sesuatu, dan yang keempat, dijauhkan dari sikap sombong. Demikian presentasi dari kami kelompok 6. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 11. Saya ingin bertanya, apakah orang yang meninggal karena bunuh diri merupakan bagian dari takdir qada? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 11 mau bertanya, bagaimana sih hukum rela dalam qada dan apakah doa bisa mengubah qada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Helga dari kelompok 7 ingin bertanya, apa akibatnya jika kita tidak mengimani qada dan qadar? Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya wabarakatuh. Muhammad dari kelompok 12. Saya ingin bertanya, apakah hubungan antara doa dan qada dan qadar, doa itu bisa mengubah qada dan qadar seseorang? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin bertanya. Tadi kan dijelaskan kalau misalnya bencana itu termasuk takdir mubrab. Kenapa termasuk takdir mubrab? Padahal kan kita bisa melindungi diri kita dari bencana tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Haji dari kelompok 13. Mengapa takdir terkadang tidak sesuai keinginan kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan menjawab pertanyaan yang teman-teman tanyakan. Di sini saya Sabrina Prasyofan akan menjawab pertanyaan dari Novalita kelompok 11. Yaitu, apakah orang yang meninggal karena bunuh diri merupakan bagian dari takdir qada? Jawabannya iya. Meninggal karena bunuh diri merupakan takdir Allah. Karena sesuai dengan pernyataan Buya Yahya, yaitu kematian sudah menjadi takdir. Namun sebabnya saja yang berbeda. Maka dari itu, baik meninggal karena dibunuh, kecelakaan, penyakit, bahkan bunuh diri pun tetap saja meninggal sesuai ajal yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan Yaidah Kamila kelompok 5. Pertanyaannya yaitu, kenapa bencana termasuk takdir mubrah? Bukannya kita bisa menghindari diri dari bencana tersebut. Jawabannya, karena terjadinya bencana sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun penyebab bencana itu sendiri adalah makhluk hidup dan besar kemungkinan dapat dicegah, namun yang namanya musibah atau bencana itu merupakan takdir mubrah yang tidak bisa dirubah. Sesuai dengan pernyataan saya tersebut, bencana termasuk takdir mubrah, namun respon kita terhadap suatu bencana yang tersebut termasuk takdir mu'alaf yang bisa dirubah melalui usaha yang kita lakukan. Jika bertanya apakah kematian akibat bencana itu takdir mu'alaf juga, karena awalnya kita sudah berusaha menghindar dari bencana tapi tetap saja meninggal karena terhantam, maka dari itu bukan lagi masuk ke dalam takdir mu'alaf yang bisa dirubah, namun masuk ke dalam takdir mubrah yang dimana adalah kematian. Singkatnya, bencana dan kematian sama-sama takdir mubrah, namun usaha yang kita lakukan untuk menghindari dari bencana tersebut ialah takdir mu'alaf. Aku sudah ngerti Widya dan Novalita. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Najwa Helga dari kelompok 7. Pertanyaannya, apa akibatnya jika kita tidak mengimani qada dan qadar? Jawabannya adalah, yang pertama, hidup tidak tenang dan mudah putus asa. Yang kedua, mudah menyerah dalam mendapatkan sesuatu. Ketiga, selalu berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala jika doanya atau hal yang diinginkan belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tidak pernah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi sesuatu. Dan yang terakhir, tidak bisa sabar jika mendapatkan musibah. Yang selanjutnya,
Saya akan menjawab pertanyaan dari Angga dari kelompok 12. Pertanyaannya, apakah dengan doa kode seseorang dapat berubah? Jawabannya adalah dalam beberapa hadis yang diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, tidaklah merubah suatu takdir melainkan dengan doa. Hadis riwayat Al-Hakim Hasan. Jadi insya Allah doa itu bisa merubah takdir. Apakah sudah jelas? Selanjutnya saya Siti Saida akan menjawab pertanyaan dari Anissa Zakia kelompok 11. Bagaimana hukum ridho kepada kodok? Ridho pada kodok hukumnya wajib karena hal itu termasuk kesempurnaan ridho akan rububiyah Allah. Maka setiap mukmin harus ridho pada kodok Allah. Akan tetapi mengkodok atau sesuatu yang dikodok masih perlu dirinci karena sesuatu yang dikodok berbeda dengan kodok itu sendiri. Lalu pertanyaan kedua, apakah doa itu bisa menolak kodok? Sebenarnya doa merupakan sebab terakhirnya sesuatu yang dicari dalam kenyataan. Dan dalam kenyataannya doa dapat menolak kodok dan tidak dapat menolaknya sekaligus. Artinya terdapat dua sisi pandang dalam doa. Misalkan ada seseorang sakit terus dia berdoa. Doa tersebut secara lahir dapat menolak kodok, di mana manusia meyakini bahwa kalau tidak ada doa tersebut maka penyakit tersebut akan tetap diderita. Akan tetapi hakikatnya doa tersebut tidak menolak kodok karena pada dasarnya doa tersebut juga telah tertulis atau ditakdirkan dan kesembuhan tersebut akan terjadi kepadanya. Bagaimana Anda jelas? Dan selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Alfian kelompok 13. Mengapa takdir terkadang tidak sesuai dengan keinginan kita? Ya karena Allah ingin melihat usaha kita lebih keras dan menguji keimanan kita. Seberapa sabar kita menghadapi musibah yang terjadi di kehidupan yang kita jalani, serta melihat seberapa bersyukurnya kita dalam menjalani semua musibah tersebut. Gimana Alfian, jelas? Sekian sesi tanya jawab yang sudah kita lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.